sih. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi ini, Sul, dirimu sebagai seorang essayist dan featurist, lepas itu terdampak nggak sih, terpengaruh nggak sih, Sul? Dan gimana caramu survive ya, bertahan di masa pandemi ini gitu loh? Kan kadang di sektor-sektor lain, katakanlah jurnalis itu kan mereka terbatas ruang geraknya karena nggak bisa terjun ke lapangan toh. Nah, kamu sebagai penulis lepas yang juga mengangkat sisi liputan-liputan feature itu gimana? Terpengaruh nggak, Sul, pandemi gini? Oh ya, ini loh penggambaran, pencerahan buat teman-teman. ya pasti terdampak lah ya, kalau saya gitu. Cuman kalau konteks saya kan, saya memang karena dari awal saya sudah paham resikonya ketika saya menjadi penulis lepas ya. Oke. Jadi saya memang nggak begitu mengharapkan duit lah dari menulis gitu. Wih, idealis sekali. Maksudnya nggak bener-bener pure nulis gitu untuk kehidupan saya gitu, tapi saya melakukan pekerjaan menulis yang lebih menghasilkan daripada penulis lepas ya, karena kan tadi seperti saya bilang ya, nggak selalu tulisan saya itu juga diterima gitu loh. Ada juga kalanya tulisan saya ditolak gitu, dan sebagai penulis lepas itu resikonya, semua penulis lepas tuh punya resiko seperti itu. Tapi kan statistiknya lebih banyak yang diterima daripada yang ditolak. Iya memang sih. Enggak, oh ya, ini aja, di mana aja, Sul, kamu platformnya selain Mojok yang pernah kamu kirim? Ya, kalau yang memuat tulisan saya itu selain Mojok inilah Detik tadi ya, terus ada Republika, Magdalene gitu-gitu. Magdalene pernah? The Columnist pernah. Biar ya, The Columnist feminis itu, ya kan. The Columnist itu ini ya, dia punya opini mingguan ya. Opini mingguan waktu itu. Oke. Berarti sama gimana lanjut. Sama mungkin beberapa proyek pelatihan menulis gitu ya, yang saya ikuti ya, di hire ada teman gitu kan, ikut gitu. Maksudnya karena saya tuh udah dari awal paham gitu kalau menjadi penulis lepas itu susah, makanya saya nggak terlalu pengen nyari duit di situ gitu loh, tapi itu lebih ke bagian dari ekspresi akademis saya aja gitu. Saya nyari duitnya nggak di situ loh kebanyakan. Jadi ketika pandemi berlangsung ya, karena saya emang nggak mengandalkan dari penulis lepas itu, jadi ya nggak bisa dibilang terdampak juga sih secara ekonomi ya. Tapi memang ada beberapa teman yang terdampak secara ekonomi dan cukup memprihatinkan gitu kondisinya gitu. Itu memang nggak bisa dipungkiri, dan ya begitulah dunia menulis tuh suram sebenarnya. Apalagi kalau masih pemula kayak saya ini, struggle-nya lumayan juga gitu. Ya intinya ini ya, maksudnya kamu memilih terjun ke dunia penulis lepas itu sebagai ini pemuas ide mungkin ya, pelampiasan mungkin ya. Pengen menjaga sisi idealisnya gitu, tapi di sisi lain tangan kanannya tuh mencari sama ini, Sul, sorry tak potong. Dirimu kan kuliah juga, magister di KBM UGM ya. Nah itu gimana bagi waktunya tuh? Kan iya, pengalaman saya kuliah kemarin juga kan agak susah tuh buat bagi waktu antara nulis sama kuliah. Tugas-tugas virtual juga numpuk mungkin kan. Nah itu gimana caranya? Kalau sekarang sih udah agak slow karena tinggal tesis doang ya. Cuman waktu awal-awal kuliah memang cukup repot nih, cukup susah membagi waktu antara nulis sama ngikutin kuliah gitu. Nah saya ngakalinya sih dengan disiplin, lebih ke disiplinnya ya. Maksudnya saya ketika buka laptop itu nggarap tugas pertama ya, habis selesai tugas ya nulis gitu, selalu seperti itu gitu. Berarti intinya kamu buka laptop kalau pengen nulis dan nugas gitu ya? Iya, sekali buka laptop itu saya harus produktif, harus tugas dan menulis itu. Kalau ada tugas ya nulis itu pasti. Nah kalau waktu luang saya biasa makainya untuk membaca ya, biar suplai pengetahuan kan. Itu capek serius, dan apa ya, sampai gondrong ya sekarang ya gara-gara itu ya. Itu capek sih, cuman yang menyenangkan sih, kalau udah senang tuh kita pasti ngelakuin lah ya, karena udah sukarela. Kalau sekarang saya lebih slow kan, jadi untuk sementara ini saya sih
siang saya biasanya nesis, garap tesis gitu, atau kalau ada apa proyek-proyek penelitian gitu ya ngerjainnya siang gitu. Malamnya saya buat nulis proyek-proyek yang pribadi itu ya, yang nulis lepas itu tadi gitu. Kayak gitu sih. Tapi awal-awal susah, cuman ternyata kalau udah dibiasain enak juga gitu loh. Jadi terbiasa ya. Jadi memang harus disiplin aja sih. Kan banyak nih temen yang pengen nulis gitu tapi malas terus kan mulainya gitu. Nggak jadi-jadi akhirnya. Jadi akhirnya. Ya memang itu tantangannya ya. Ya, ini menarik juga nih Zul. Ah, Bukan menarik sih, lebih ke arah masalah yang pasti dialami oleh seorang penulis, yaitu writing block. Nah itu kamu ngatasin itu gimana? Pasti pernah kan ya ngalami itu ya? bukan pernah lagi, sering sih. Itu gimana kamu memanajemen itu gitu loh? Sampai kamu akhirnya, wah saya semangat lagi nih buat nulis nih. Dan waktunya berapa lama sih? Kalau writer's block itu pernah berhari-hari pernah. Paling lama? Paling lama lupa ya Rul ya, nggak Ya. bisa menghitung tapi nggak sampai Mingguan minggu-mingguan. nggak nyampe? Nggak nyampe lah. Oh, oke. Itu terlalu kayak. Itu males kayaknya. Paling ya 2 hari lah mungkin atau 3 hari gitu. 2 hari 3 hari. Heeh. Itu gimana cara kamu ngatasinnya gitu? Sebenarnya saya dulu mencoba untuk ini ya, mengidentifikasi apa sih masalah saya gitu, kenapa saya buntu menulis gitu. Dan salah satu hal yang saya temukan misalnya karena secara fisik tuh saya capek gitu. Memang capek secara fisik gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah berhenti menulis gitu sementara gitu, istirahat gitu. Nanti ketika badan tuh udah nggak capek lagi tuh balik lagi mood untuk nulisnya gitu. Atau ternyata saya tuh udah kayak pikirannya judek ya, mungkin karena banyak tuntutan dan lain sebagainya gitu, saya berhenti nulis gitu kan biasanya. Atau karena saya tuh ternyata terlalu produktif gitu. Nulis yang Malah kerja, terlalu yang kerjain produktif, tesis woy. gitu. Kan itu sumpek juga ya. Ya. Gitu. Jadi memang kemudian Lelahnya saya harus double memilih tuh. gitu. Nah, kalau untuk mengatasinya selain istirahat tadi ya, secara fisik gitu, nonton saya biasanya. Nonton film. Oke. Nah, karena nonton film kan memberikan kita pengalaman visual yang asik menurut saya ya. Memanjakan nggak cuman pikiran tapi juga mata gitu. Kalau membaca kan capek karena kita nggak punya space jeda ruang yang virtualnya gitu ya, visualnya gitu. Tapi kita disuguhi tulisan dan kita mengimajinasikan tulisan itu untuk memahaminya gitu kan capek gitu. Kalau nonton kan enggak, kita biasanya relatif lebih menikmati menonton ya ketimbang membaca gitu. Saya nonton gitu Pak. Nonton malah. Biasanya terus di tengah film itu tiba-tiba Nemu ada ide. nih ya, ide ada gitu. Gitu. Jadi kalau saran saya sih ketika memang lagi buntu menulis gitu, istirahat. Nah kalau teman-teman suka nonton film, nontonlah film gitu. Atau kalau memang punya hobi lain yang lebih asik, lakukanlah hobi itu gitu. Pasti nanti ini kok di tengah-tengah tuh tiba-tiba Semangat lagi. ada aja nemu ide gitu. Ternyata harusnya seperti ini gitu. Walaupun mungkin nanti dirombak lagi ya. Tapi gini selama writer's block itu kamu baca buku nggak? Enggak. Berarti bener-bener menghilangkan aktivitas membaca dan menulis. Sebentar aja. Menghibur diri lah ya. Iya. Oke. Aku nggak baca waktu writer's block tuh. Dulu aku masih mencoba baca Rul. Masih memaksa untuk membaca, tapi ternyata nggak berhasil juga gitu. Nggak berhasil untuk mengatasi writer's blocknya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk Nonton film. mencari treatment lain dan saya ketemu itu istirahat sama nonton film. Ternyata itu lebih membantu ya untuk konteks saya gitu dalam kasus saya gitu. Nah, menarik sih. Kita udah ngobrolin esai dan feature dari akarnya ya. Belum lah. Mana ada akarnya. Ya seenggaknya udah sejauh inilah. Teman-teman seenggaknya udah bisa memetakan, oke, kalau saya mau nulis esai atau feature harus dimulai dari mana. Riset tadi. Terus kita harus banyak-banyak cari referensi kayak baca. Nonton film juga bisa kan tadi. Sama ketemu orang apa segala macam. Sampai akhirnya ketemu value-nya yang mau diangkat apa. Sama oke. Akhirnya tema ini kayaknya menarik. Dibikinlah tulisan gitu loh. Ya ini cukup personal buat musuh.
siapa sosok atau tokoh ya yang mempengaruhimu ingin menjadi penulis seperti sekarang? Oh, Dan kenapa orang itu gitu loh? Kenapa tokoh itu? Pasti ada toh. tokoh ya. Ya. Atau penulis deh. Tokoh kayaknya terlalu eksklusif. Penulis wis. Penulis yang cukup berkesan buat saya. Berkesan dan mungkin, berpengaruh. Kamu banyak meng-ATM-kan dia. Amati, tiru, modifikasi. Kalau sementara ini kayaknya saya itu suka sama Haruki Murakami mungkin. Oh, oke. Haruki Murakami ya, mungkin teman-teman juga menyukainya gitu, yang biasanya anak-anak kuliahan yang lagi apa ya, krisis identitas gitu-gitu kan bacanya Murakami Yang gitu ini ya. ya, Norwegian Wood ya. Itu juga salah satunya gitu. Oke. Atau yang Kafka itu kan. Oh ya, Kafka. Sama selain Murakami ada lagi nih satu penulis yang aku tuh kayaknya bacain itu pengen nangis gitu ya. Wait, siapa tuh? Namanya Susanna Tamaro, dia penulis Itali Susanna gitu. Tamaro, oke. Gitu novelnya, ada satu novelnya tuh yang kalau di bahasa Inggris tuh judulnya Go Where Your Heart Takes You gitu. Pergilah kemana hati membawamu gitu. Nah itu dia cerita tentang kisah hidup seorang nenek gitu, yang dia bertengkar sama cucunya gitu. Terus nggak cuman itu sih sebenarnya, si Susanna Tamaro ini menyelipkan banyak ide-ide besar ya ke dalam narasinya yang sederhana gitu. Nah baca cara dia nulis gitu-gitu menurutku mengharukan gitu sih. Kalau Haruki Murakami kan lebih mungkin bikin kita ini ya kosong gitu. Mewakili ketika Gitu ya, kita depresi ya. Depresi gitu. Tapi Oh iya. dua tulisan itu sih yang cukup berkesan buat saya ya, dua penulis itu gitu. Kalau misalnya dibilang yang yang bikin saya menulis gitu susah ya, karena mungkin ada banyak faktor gitu dan saya bingung juga memetakannya gitu. Mungkin juga dari sisi dorongan saya sebagai seorang pelajar gitu, mungkin salah satunya gitu, atau dorongan lainnya misalnya dari patah hati mungkin yang bikin saya akhirnya aku menulis aja lah daripada galau gitu ya, daripada kenapa gitu. Salah satu gurumu berarti rasa kecewa ya. Mungkin ya. Misalnya itu kalau dorongan yang bikin saya menulis banyak banget gitu, Rul. Lokal ada nggak Hah? tokoh atau penulis lokal yang kamu sukai gitu? Penulis lokal yang saya sukai, Mungkin referensi buat teman-teman yang nyari referensi penulis. penulis lokal ya. Penulis lokal siapa ya? Sejauh ini sih saya suka NH Dini mungkin ya, pada sebuah kapal NH itu. Dini, oke. Novelnya itu Aku belum baca. Bagus sih menurut saya, maksudnya membaca gimana sih seorang istri itu ya yang jenuh gitu dengan kehidupan rumah tangganya gitu, dan kemudian menemukan kebebasan dari seorang selingkuhan gitu. Ngeri ya. Tapi enggak itu premis ceritanya aja ya. Cuman secara cerita banyak hal yang saya pelajari sih dari NH Dini gitu ya, dari pada sebuah kapal itu. Kalau penulis Indonesia itu salah satunya ya. Tapi kalau karya jurnalistik sih ya, dari essay sama feature ada nggak? Kalau dari pertama, kalau karya jurnalistik saya lebih itu tadi ya, baca tulisan-tulisan yang ada di Pantau itu ya, yang jurnalisme sastrawi. Itu salah satu yang jadi patokan saya lah untuk bikin feature gitu. Oh ya, ada satu lagi penulis Indonesia yang kayaknya saya suka tuh sama feature-nya mungkin ya. Siapa tuh? Dea Anugrah itu. Dea Anugrah. Aku baca kumpulan feature sama esainya yang di Hidup Begitu Indah dan hanya itu yang kita punya gitu. Itu bagus sih, saya suka narasinya gitu. Itulah kalau di Indonesia ya. Oke, sebagai seorang yang terjun langsung di dunia penulisan dari seorang Sulhan, ada wejangan buat teman-teman yang mau jadi penulis nggak? Jangan, kayaknya enggak ya. Selain disiplin loh, tadi kan kamu bilang disiplin. Disiplin penting. Kalau wejangan saya sih satu ya, jangan jadi penulis aja. Kenapa tuh? Menyedihkan. So sad. Loh, tapi kan itu bisa melatih ini kita atau intuisi kita, nalar kita kan. Menarik loh. Enggak, bercanda aja sih.
Kalau bisa jangan lah. Apa ya? Kalau dibilang jangan mungkin enggak ya, tapi lebih ke eh, apa yang saya refleksikan aja dari pengalaman saya mungkin ya. Satu, kalau memang pengen nulis apapun itu ya, mau nulis cerpen lah, mau nulis esai, biasakan nulis setiap hari gitu. Nulis adegan apapun itu tiap hari gitu. Oh iya, teman-teman, ini saya itu dapat referensi juga dari Sulhan. Jadi katanya kalau kita mau jadi penulis handal, mulai dari awal bukan nirun sih, kayak kita nulis ulang tulisan yang menurut kita baik. Iya nggak, bener nggak? Kenapa kamu nyuruh aku gitu dulu Sul? Oh, itu sebenarnya tipsnya saya dapat dari AS Laksana ya. Jadi tentang menyalin tulisan gitu. Itu menurut beliau minimal akan memberikan tangan kita pengalaman menulis tulisan seorang maestro ya. Katakanlah kita mau menulis gaya Hemingway gitu. Ya, nyalin tulisan Hemingway kan kita jadi merasa, aku menulis Hemingway nih gitu kan. Aku jadi Hemingway beneran ya. Gitu. Dan itu cukup membantu ya untuk membentuk karakter tulisan kita gitu, seperti apa gitu ya. Misalnya kita pengen niru tulisan Murakami gitu, atau seenggaknya pengen punya karakter yang kayak Murakami gitu ya, sering-sering nyalin tulisan Murakami itu nanti akan membantu kita untuk belajar gimana sih menulis seperti beliau gitu ya. Kan yang kita baca, yang kita ketik ulang itu nanti mengendap di kepala kita kan. Dan ketika kita kemudian memuntahkannya dalam bentuk tulisan, itu semua akan termanifestasi istilahnya gitu ya, dalam bentuk tulisan kita gitu, mewujud gitu. Tapi prosesnya emang nggak sebentar. Iya, lama. Aku dulu belajar kayak gitu juga hampir sebulan sih Sul. Sampai akhirnya benar-benar oke. Ternyata mulainya harus kayak gini, pertengahan harus kayak gini, dan akhirnya kayak gini. Ya, minimal kita belajar strukturnya belajar ya. Gimana sih narasinya gitu kan. Apa aja sih yang misalnya ditonjolin ya dari misalnya seorang Hemingway atau seorang Murakami. Itu gitu. bisa bentuk karakter juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita mau nentuin arah kita kemana setelah banyak nyontoh tulisan dari orang lain itu. Oke Sul, menarik sih obrolan soal tulisan ini. Tapi terakhir aku mau nanya sama kamu. Oke. Menurut seorang Sulhan, menulis itu apa? Menulis itu apa ya? Pertanyaan yang sulit menurut saya. Loh, pelaku loh Anda loh. Kalau bagi saya ya, menulis itu kayak mewujudkan hal-hal yang saya nggak bisa wujudin gitu di dunia nyata, atau belum bisa saya wujudin di dunia nyata gitu. Oke. Itu salah satunya ya, karena ketika saya menulis cerpen gitu kan, itu adalah kebanyakan adalah apa yang sebenarnya tidak terjadi di dunia nyata gitu. Tapi saya pengen itu terjadi gitu. Tapi terwakilkan akhirnya lewat tulisan gitu ya. Iya, itu cukup melegakan ya. Meskipun saya tahu mungkin itu tidak akan pernah terjadi gitu, tapi saya bisa menjadikan itu di cerpen, itu salah satunya ya. Nah, kalau misalkan menulis feature itu konteksnya itu, bagi saya itu adalah sebuah cara saya untuk belajar. Gitu kan, belajar memahami kehidupan, belajar memahami manusia gitu, atau belajar setidaknya apa sih yang ingin saya ambil gitu dari fenomena atau sosok yang saya liput gitu dalam feature itu gitu. Esai juga sama ya, bagi saya itu belajar juga gitu. Ya, semua belajar sih, cuman kan kalau feature tadi lebih ke langsung terjun gitu ya, karena kalau esai mungkin saya lebih ke belajar banyak tentang pemikiran ya, untuk menyusun pemikiran, berbagai macam pemikiran gitu, dan menjadikan itu bagian dari diri saya, dan kemudian saya sampaikan lagi gitu kan kepada pembaca gitu. Oke, menarik sih. Oke, Sul, Instagrammu apa, Twittermu apa? Barangkali teman-teman mau belajar nulis langsung. Bisa loh, nanti DM Mas Sulhan. Ya nanti kamu sertain aja linknya di ini Murul kalau kamu posting. Ya, nanti sertain aja. Oke ya, teman-teman nanti jangan lupa di follow ya di situ. Sulhan kadang membagikan tulisannya juga di media sosial. Lebih aktif di mana? Twitter apa Instagram? Sekarang lagi off dua-duanya sih. Mau fokus tesis ya?
salah satunya. Salah satunya. Yang kedua adalah capek aja sih lihat orang-orang. Udahlah. Oke. Pengen menyendiri saya. Anda juga depresi sekarang nih. Mungkin. Oke. Terima kasih Sul buat waktunya ngobrol-ngobrol. Wah, menarik sih. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen lebih lanjut nanti tak sertakan linknya ya di sosial media Sulhan, nanti teman-teman bisa ngobrol langsung sama pakarnya, bukan pakar sih, sama yang terjunnya, Ini terlalu lebih-lebihkan, lebay ini mah Pak Nurul. sama pelaku isais dan features nanti. Padahal Anda Oke. sendiri kan penulis ya, penulis Ya profesional. enggak, saya pengennya Gimana ini? Anda aja yang jadi ini gitu loh. Pak Nurul tulisannya udah ribuan ini di merdeka.com. Kan saya belajar sama Anda juga dulu. Oke, gitu aja. Oke. Terima kasih Sul. Oke, Sampai ketemu lagi dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. terima kasih dan salam vokasi, podcast ilmu komunikasi dan literasi. Cheers.